I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nazifah, NIM 2230403086. Saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 21 mengenai pegawai tetap, tentang perhitungan pegawai tetap penghasilan teratur dan pegawai tetap penghasilan tidak teratur. 1. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur atau overtime dan pembayaran sejenisnya. Untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK, premi jaminan kematian JK, premi jaminan hari tua atau JHT, dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan kepada pemberi kerja untuk pegawai tetap perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh, pasal 21 premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan serta iuran pensiunan, iuran jaminan hari tua, dan atau tunjangan hari tua pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila pajak yang terhutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut. 1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26. Selanjutnya, dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun tetapi mulai bekerja sebulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan bekerja sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya, dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tentang PPh 17 Undang-Undang PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan penerapan tarif pasal 17 ayat Undang-Undang PPh terhadap penghasilan kena pajak, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar A. Jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12. B. Jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor mengalir dalam wajib pajak mulai bekerja setelah bulan Januari. PPh pasal 21 di atas, penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebagai dibagi 4, sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 selama sebulan dibagi 26. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan yang berlaku surat rapel, misalnya untuk 5 bulan, maka perhitungan pasal 21 rapel tersebut adalah sebagai berikut. A. Rapel dibagi dengan banyaknya bulanan perolehan rapel tersebut dalam hal bulanan. B. Hasil pembagian rapel tersebut ditambah pada gaji setiap bulan sebanyak adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh pasal 21. C. PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan
dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan. D. PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud. Ada selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf C dikurangi pajak yang dipotong sebagaimana disebut pada huruf B. Penghasilan teratur yang membedakan penghasilan dapat digolongkan sebagai penghasilan teratur atau tidak teratur adalah periode kapan diterimanya penghasilan. Kalau hampir setiap bulan pegawai menerima atau seharusnya menerima penghasilan, maka penghasilan dapat digolongkan menjadi penghasilan teratur. Tetapi kalau penghasilan tersebut tidak setiap bulan diterima atau diterima dalam periode selain bulan yang tidak jelas waktunya atau hanya diterima pada saat-saat yang tidak bisa ditentukan waktunya, maka penghasilan tersebut menjadi penghasilan tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah honor, termasuk honor anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, premi bulanan, uang lembur, uang sekongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemalangan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan, beasiswa premi asuransi yang membayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Dua, perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tidak tetap. Yang dimaksud pegawai tidak tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pembebani kerja yang menerima atau memperoleh gaji atau upah dalam jumlah tertentu secara tidak berskala, yang diterima pegawai secara harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya termasuk tenaga kerja harian lepas, penerima upah satuan, penerima upah borongan. Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila pribadi yang bersangkutan bekerja. Apabila kepada pegawai tetap di produksi jasa produksi, tantiam gravitasi, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh pasal 21 dihitung dan potong dengan cara sebagai berikut. A. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantian jasa produksi dan sebagian. B. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantian jasa produksi dan sebagainya. C. Selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitungan huruf A tadi dan huruf B pada PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantian jasa produksi sebagainya. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak tahun namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh pasal 21 penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana dengan memperhatikan ketentuan mengenai perhitungan PPh pasal 21B atas penghasilan teratur. Baiklah, sekian pembahasan dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.